Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Untuk menyajikan data, biasanya data dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data tunggal diantaranya, yang pertama tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel biasa disebut frekuensi tunggal karena langsung melibatkan frekuensinya masing-masing. Contohnya, misalkan diberikan data berikut. Akan kita buat dalam bentuk tabel, maka harus dibuat dua kolom. Kolom pertama adalah kolom nilai, sedangkan yang kedua adalah kolom frekuensi. Kolom nilai diisi dengan 9, 12, 17, dan 23. Sedangkan kolom frekuensi menyatakan banyaknya kemunculan nilai tersebut. Karena nilai 9 muncul sebanyak 2 kali, maka frekuensinya diisi dengan 2. Nilai 12 muncul 3 kali, maka frekuensinya diisi dengan 3, dan seterusnya. Dengan penyajian data menggunakan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Misalkan, data yang bernilai 12 ada 3 buah, dan seterusnya. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Sumbu X biasanya menyatakan nilai, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensinya. Dari data pada tabel, nilai 9, 12, 17, dan 23 kita letakkan di sumbu X. Karena nilai 9 ada 2, maka dibuat persegi panjang setinggi 2. Demikian juga nilai 12 ada 3, maka dibuat persegi panjang setinggi 3, dan seterusnya. Dari diagram batang ini kita bisa lihat, semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Ini lebih mudah dibandingkan membaca tabel, tapi sulit untuk mengetahui frekuensi sebenarnya. Dari diagram tersebut, dengan mudah kita bisa tahu bahwa data yang bernilai 17 itu paling sedikit, tapi tidak mudah mengetahui berapa banyaknya. Yang ketiga, diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Diagram ini bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Pasangan nilai frekuensi pada data dianggap sebagai koordinat X, Y pada bidang kartesius, dengan X menyatakan nilainya dan Y menyatakan frekuensinya. Sehingga kita peroleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk garis-garis. Biasanya diagram garis ini disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Untuk membuatnya terlebih dahulu kita tentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai keseluruhan data. Dengan cara sudut A sama dengan banyak A dibagi jumlah seluruh data kali 360 derajat. Dari data dalam tabel diperoleh jumlah seluruh data ada 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Sudut nilai 9 sama dengan 2/12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut nilai 12 sama dengan 3/12 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Dan seterusnya. Biasanya setiap nilai diwakili oleh warna yang berbeda.
Dengan demikian, diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Ini mirip dengan diagram batang. Secara visual, kita lebih mudah menentukan nilai mana yang paling banyak dengan membandingkan luas potongan lingkaran. Dari diagram tersebut, data yang bernilai 23 itu paling banyak karena luasnya paling besar. Yang kelima, diagram batang daun. Kita bisa membuat diagram batang daun dengan cara membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah batang dan kolom kedua adalah daun. Selanjutnya kolom batang diisi dengan angka puluhan. Untuk nilai 9, angka puluhannya adalah 0. Untuk nilai 12 dan 17, angka puluhannya adalah 1. Dan untuk nilai 23, angka puluhannya adalah 2. Kolom daun diisi dengan angka satuan dan bisa diisi beberapa angka. Untuk nilai 9, angka satuannya adalah 9. Karena nilai 9 ada 2, maka angka 9 ditulis sebanyak 2 kali. Untuk nilai 12, angka satuannya adalah 2. Karena muncul sebanyak 3 kali, maka angka 2 ditulis sebanyak 3 kali juga, dan seterusnya. Dengan demikian, diagram batang daunnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyajian data berkelompok. Data tunggal dapat disusun dalam bentuk interval tertentu, disebut dengan data berkelompok. Penyajiannya dapat dibentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya dengan membuat tabel yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai dan kolom kedua adalah frekuensi. Pada kolom nilai diisi dengan interval yang memuat nilai terkecil, yaitu 1. Panjang interval ini harus sama. Sebagai contoh, 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Sampai terbentuk interval yang memuat nilai terbesar, yaitu 30. Nilai 1 sampai 5 ada sebanyak 3, jadi frekuensinya diisi dengan 3. Nilai 6 sampai 10 ada sebanyak 5, jadi frekuensinya diisi dengan 5, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perhatikan kelas ketiga, yaitu nilai 11 sampai 15. Maka diperoleh beberapa informasi, diantaranya yang pertama, batas bawah 11. Yang kedua, batas atas 15. Yang ketiga, tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang setengah, sama dengan 10,5. Yang keempat, tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah, sama dengan 15,5. Yang kelima, panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, sama dengan 5. Cara lainnya, panjang kelas adalah selisih dari setiap batas bawah kelas yang berdekatan, atau boleh juga merupakan selisih dari batas atas kelas yang berdekatan. Yang keenam, titik tengah sama dengan setengah dari batas atas ditambah batas bawah, sama dengan 13. Dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan informasi untuk kelas-kelas lainnya. Yang kedua, histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Sumbu datar menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Untuk membuat histogram, kita bisa memanfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambah kolom tepi kelas untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, buat persegi panjang, sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya
dan frekuensi sebagai tingginya. Dengan demikian, histogramnya adalah sebagai berikut. Poligon frekuensi adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Untuk membuatnya, kita bisa memanfaatkan histogram. Pertama, buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Kemudian, hubungkan setiap titik tengah tersebut menjadi garis. Dengan demikian, poligon frekuensinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif diartikan sebagai jumlah frekuensi. Ada dua macam frekuensi kumulatif, yaitu yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang kurang dari tepi atas setiap kelas interval. Dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data yang bernilai kurang dari 5,5 ada 3. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 10,5, di sini ada 5 dan di sini ada 3. Yang pasti kurang dari 10,5 juga. Jadi totalnya ada 8. Banyaknya data yang bernilai kurang dari 15,5 adalah 8 tambah 5 tambah 3 atau 8 tambah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Jadi ada 16 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi atas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka diperoleh titik 5,5,3, 10,5,8 dan seterusnya sampai 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Ini disebut juga ogive positif. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Ini dihitung dari banyaknya data yang lebih dari tepi bawah setiap kelas interval. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 25,5 ada 2. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 20,5, di sini ada 5 dan di sini ada 2. Yang pasti lebih dari 20,5 juga. Jadi totalnya ada 7. Banyaknya data yang bernilai lebih dari 15,5 ada 7 tambah 5 tambah 2 atau 7 ditambah frekuensi kumulatif kelas setelahnya. Jadi ada 14 dan seterusnya. Jika dibuat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah kelas dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka diperoleh titik 0,5,30, 5,5,27 dan seterusnya sampai 25,5,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva. Dengan demikian, kurvanya berbentuk sebagai berikut. Ini disebut juga ogive negatif. Perbedaan karakteristik dari kedua kurva tersebut adalah ogive positif grafiknya naik, sedangkan ogive negatif grafiknya turun. Ya, jadi jenis ukuran pemusatan data. Di sini saya tuliskan pada materi ukuran pemusatan data yang akan dibahas kali ini adalah tentang menerapkan rumus ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data biasa juga diistilahkan dengan ukuran tendensi sentral. Nah, jenis-jenis ukuran pemusatan data ada beberapa, yaitu ada mean, ada median, ada modus, ada kuartil, ada desil dengan persentil. Nah, ukuran pemusatan data biasa juga disebut dengan kecenderungan suatu data itu berkumpul ya atau memusat. Nah, di sini yang akan dibahas pada pertemuan kali ini
itu cuma kita kita batasi saja menjadi 3 saja yang dibahas, yaitu mean, median dengan modus. Ya, kita batasi ini karena berhubung karena waktu kita sangat terbatas ya, jadi kita hanya membahas seputar mean, median dengan modus saja. Adapun kalau misalnya untuk kuartil, desil dengan persentil nanti kita bahaskan di lain pertemuan ya, seperti itu. Nah, meskipun sebenarnya median ini kan median bahagian dari kuartil ya. Karena kuartil itu kan saya jelaskan sedikit ya. Karena kan kuartil itu kan terbagi 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil 3. Nah, kuartil kedua itulah disebut dengan median. Kemudian kuartil 1, kuartil 2 dengan kuartil 3 ini mempunyai rumus yang sama ya, cara pengerjaannya sama, jadi saya anggap median ini sudah mewakili dari kuartil. Begitupun dengan desil dengan persentil. Pada prinsipnya rumus persentil, desil dengan kuartil itu mempunyai rumus yang sama, kecuali hanya satu saja yang berbeda. Nantilah kita bahas ya, karena mengingat waktu sangat kurang cukup untuk membahas semua materi ini. Jadi saya ulangi lagi, yang akan kita bahas cuma 3, yaitu mean, median dengan modus. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk dulu di mean atau rata-rata. Ya, rata-rata itu biasa juga diistilahkan dengan mean ya, mean. Simbolnya adalah seperti ini teman-teman. Simbolnya adalah seperti ini. Ini biasa dibaca dengan X bar. Jadi simbol ini dibaca dengan X bar. Ini X. Kalau ada tanda garis di atasnya itu dibaca bar. Jadi X bar seperti itu. Nah, rata-rata adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekumpulan data. Nah, ada 2 rumus rata-rata teman-teman. Yang pertama adalah rumus untuk menentukan rata-rata untuk data tunggal. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa jenis data itu ada 2, yaitu ada namanya data tunggal dengan ada data majemuk. Data tunggal itu data yang kasarnya dia sedikit ya, atau penyajiannya dalam bentuk bilangan yang berjajar seperti itu. Kemudian kalau data berkelompok atau data majemuk itu biasa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Saya yakin teman-teman masih ingat ya. Nah, yang pertama adalah rumus menentukan rata-rata untuk data tunggal. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi X bar atau rata-rata sama dengan jumlah semua nilai data. Jadi dijumlahkan dulu nilainya, datanya, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai atau banyaknya data. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat ya, contohnya bagaimana ini, contoh penggunaannya. Nah, misalkan ada contoh seperti ini. Tentukan rata-rata dari bilangan dari data 95742. Jadi caranya menentukan rata-rata adalah seperti rumus yang sebelumnya, dikatakan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi dijumlahkan saja dulu. Jadi jumlah semuanya dijumlahkan ini. Jadi 9 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa di sini? Ada berapa banyaknya ini? Ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Jadi dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 30.
per 6. 6 ini adalah banyaknya. Jadi 30 per 6 adalah 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Seperti itu. Oke, paham ya? Baik, jadi rumus yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan rata-rata untuk data berkelompok. Nah, untuk menentukan rata-rata untuk data berkelompok itu rumusnya seperti ini. Jadi X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Nah, saya jelaskan ya apa maksudnya ini simbol-simbol seperti ini. Nah, jadi X bar ini adalah simbol rata-rata, ini rumusnya ya. Apa namanya? Ini simbol untuk rata-rata. Kemudian FI ini adalah frekuensi data KI. Nanti kita lihat ya apa maksudnya ini. Kemudian XI adalah nilai tengah data KI. Dan sigma F adalah jumlah frekuensi. Nah, biasanya teman-teman semua mengerti kalau kita langsung lihat contoh soal ya dengan pembahasan. Baik, kita lihat ke contoh yang berikutnya. Nah, perhatikan ya. Jadi ini adalah data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat di sini. Tentukan rata-rata dari data berikut. Jadi ada sekumpulan data yang disusun dalam distribusi frekuensi seperti ini. Ya, saya kira teman-teman semua sudah paham ya apa itu distribusi frekuensi. Baik, kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal seperti ini. Nah, caranya adalah slide berikutnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dilihat ya. Nah ini yang tabel kuning ini adalah soal aslinya ya teman-teman semua. Perhatikan baik-baik, ini adalah soal aslinya. Ini ya, seperti itu. Jadi yang kuning ini soal aslinya. Yang bukan kuning, yang di sebelah kanan ini adalah kolom tambahan yang kalian harus buat untuk menentukan rata-ratanya seperti ini. Ya, mulai dari XI ini. XI ini adalah nilai tengah. Caranya menentukan nilai tengah itu teman-teman sudah dapat pada dua pertemuan sebelumnya pada saat kita pertemuan kemarin ya, pada saat kita membahas distribusi frekuensi seperti itu. Nah, sudah saya perkenalkan apa itu nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya adalah tepi atas ditambah dengan tepi bawah per 2. Nah, misalnya ini ya, teman-teman masih ingat kan apa itu tepi atas? Tepi atas ini tepi bawah. Jadi jumlah rumusnya adalah untuk menentukan XI ini. Jadi tepi atas 120 tambah tepi bawah per 2. Jadi 120 tambah 112 itu hasilnya adalah 232 dibagi 2 dapatnya 116 seperti itu. Ini juga 129 tambah 121 per 2 ya, itu 121 tambah 129 atau bisa terbalik ya, bisa 129 tambah 121 ataukah bisa 121 tambah 129, pasti hasilnya sama karena penjumlahan itu kan bisa dibolak-balik ya. Jadi 121 tambah 129 itu kan hasilnya 250 ya, 250 per 2 itu hasilnya 125. Begitu seterusnya ya. Jadi teman-teman harus cari dulu XI-nya seperti ini, dibuatkan satu kolom ini, buatkan kolom khusus XI. Jadi seperti itu, 130 tambah 138 per 2 hasilnya ini. Pakai kalkulator ya supaya cepat. Jadi ini disiapkan kalkulator supaya cepat dihitung. 139 tambah 147 per 2 dapat ini. 148 tambah 156 ya, 148 tambah 156 per 2 hasilnya 152. Sini berapa?
Kemudian 157 tambah 165 per 2 hasilnya 161. 166 tambah 174 per 2 hasilnya 170. Seperti itu ya. Jadi kalian cari dulu XI-nya seperti ini. Oke. Nah, kemudian buatkan lagi satu kolom, namanya kolom FI XI. FI dikali XI. Bagaimana cara mendapatkannya ini kolom? Yaitu caranya kalikan masing-masing ini F dengan XI. Misalnya nih, 4 dikali 116 hasilnya 464, ya kan? 5 dikali 125 hasilnya ini 625. Seperti itu, dan seterusnya ke bawah. 8 kali 134 hasilnya 1072. Dan seterusnya, kalikan masing-masing F ini dengan XI sampai 2 dikali 170 hasilnya 340. Baru jumlahkan semua ini ya. Makanya saya bilang pakai kalkulator saja supaya cepat dihitung. Jumlahkan semua ini. Nah, ini kalau dijumlahkan teman-teman semua hasilnya adalah 5621. Ya, mungkin bertanya, bilang ini dijumlahkan, ini tidak usah dijumlahkan. Nah, tidak penting ini. Tidak masuk dalam perhitungan. Tidak usah. Jadi kita cuma butuh jumlah F dengan jumlah FI XI. Oke? Nah, seperti itu. Dipahami baik ya. Nanti kalau belum paham kalian bisa tanyakan nanti. Nah, kemudian kalau sudah aman seperti ini datanya, tabelnya seperti ini, tinggal kalian masukkan di rumusnya seperti ini. Jadi X bar sama dengan ini, biar kalian tidak tulis rumusnya tidak apa-apa ya. Kalian tidak usah tulis rumusnya ini. Langsung saja. Jadi X bar sama dengan 5621 per 40 seperti itu. Nah, itulah hasilnya. Jadi 5621 dibagi dengan 40, nah itulah hasilnya 140,525. Seperti itu teman-teman ya. Kalian pahami dulu caranya. Kalau masih bingung bisa kalian tanyakan di grup atau kalian tanyakan di kolom komentar ya yang ada di bawah video ini. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya ke median. Ya, saya percepat saja ya supaya cepat selesai. Nah, median adalah ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi median itu adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Khususnya data tunggal, nah ini ada lagi. Jadi kalau tadi min sudah dijelaskan bagaimana cara mencari rata-rata untuk data tunggal, nah median juga seperti itu. Untuk khusus data tunggal, untuk menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, ternyata untuk menentukan median untuk data tunggal, itu kita harus urutkan terlebih dahulu sebelum ditentukan mediannya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Masa ini, ya, dipercepat saja ya. Jadi contoh menentukan median untuk data tunggal. Misalnya nih ada data ini. Sebelum dicari mediannya, kita urutkan dulu ini. Diurutkan dari yang paling kecil. Jadi kalau 24 10 7 3 2 7 diurutkan menjadi. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ya. 2 2 3 4 7 7 10. Seperti itu diurutkan. Kemudian kita lihat dari data ini, kita lihat yang mana yang di tengah. Yang di tengah adalah 4, ini yang 4 di tengah. Maka inilah mediannya, seperti itu. Inilah mediannya. Oke, coba ini ada kasus lagi nih. Saya tambahkan satu bilangan. 2 4 5 10 7 3 2 7 diurutkan menjadi 2 2 3 4 5 7 7 10.
Nah, ini mediannya ada dua data di tengah, yaitu 4 dengan 5 di tengah ini. Maka caranya untuk menentukan mediannya, kedua data ini yang di tengah ini itu dijumlahkan, baru dibagi 2, maka itulah mediannya. 4 tambah 5, 9 per 2, 4,5. Nah, itulah mediannya teman-teman semua ya. Dipahami ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan median untuk data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya luar biasa ya kalau kalian lihat. Nah, ini keterangannya. Ini simbol median. Nah, di sini ada BB. BB adalah batas bawah kelas median. P adalah panjang kelas median. FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Nah, jadi sebelum teman-teman cari mediannya untuk data berkelompok, kalian harus cari ini nilai-nilainya. Baru tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, di sini kalau teman-teman lihat keterangannya, di sini ada semua kelas, ada semua ini keterangannya ada kata kelas median. Jadi sebenarnya intinya yang paling penting di sini adalah sebelum teman-teman semua cari nilai-nilainya ini, teman-teman harus cari dulu yang mana itu kelas mediannya untuk data berkelompok seperti itu. Coba kita lihat ya tabel. Contoh berikutnya ya. Seperti ini. Masih tabel yang sama yang kita cari waktu kita cari tadi minnya atau rata-ratanya. Nah, soalnya di sini adalah tentukan median dari data berkelompok berikut. Jadi mediannya, kalau tadi di contoh yang sebelumnya rata-rata yang dihitung, sekarang mediannya lagi yang dihitung. Perhatikan caranya. Nah, di sini dengan cara yang sama, perhatikan tabelnya dulu, diperhatikan ya teman-teman. Tabelnya dulu kalian perhatikan. Yang kuning ini, tabel yang kuning ini adalah soal aslinya. Kemudian yang bukan kuning ini adalah kolom yang wajib kalian bikin, buat seperti itu. Oke? Nah, untuk diisi di sini, ini kita namakan kolom F. Apa yang diisi di sini, teman-teman? Apa yang diisi di situ? Yang diisi di situ adalah ini, tulis ulang dulu, 4 ditulis ulang. Jadi 4 ini dari mana ambil 4 ini? Dari hasil tulis ulang ini, 4. Jadi 4. Kemudian dijumlah miring begini. 4 tambah 5 dapatnya 9, ditulis di sini. Dijumlah miring lagi. 9 tambah 8 dapat 17. 17 tambah 12 dapatnya 29. 29 tambah 5 34. 34 tambah 4 38. Dan 38 tambah 2 dapatnya 40 ya, seperti itu caranya. Jadi untuk menentukan kelas mediannya seperti ini. Jadi kelas mediannya sama dengan N/2 rumusnya. N adalah jumlah data yaitu 40. 40 per 2 dapatnya 20. Jadi 20 ini dekat ke 29. Kalau kalian lihat
20 itu dekat ke 29 yang di sini. Nah, berarti F-nya adalah ya. Jadi kelas mediannya adalah ini. Ya, jadi 20 ini dekat ke 29, maka inilah kelas mediannya. 139 sampai 147. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai mencari BB-nya, batas bawah. Batas bawah rumusnya adalah ini, karena ini sekarang kita perhatikan ya. Ini adalah kelas mediannya dari 139 sampai 147. Nah, batas bawahnya adalah tepi bawah 139 dikurangi 0,5. Jadinya 138,5. Kemudian FK-nya adalah, untuk menentukan FK-nya, pas di atasnya 17. Ini 17 ini. Kemudian F kecilnya adalah 12. Ini 12 F kecilnya ini. Jadi saya ulang ya. Yang pertama kalian cari dulu adalah kelas mediannya. Jadi kelas mediannya itu rumusnya N/2. N-nya adalah 40 diambil dari jumlah data per 2 dapatnya 20. Perhatikan 20 ini dia dekat di mana di sini. Nah, dia dekat ke 29. Makanya inilah kelas mediannya, lurusannya. Inilah kelas mediannya di sini. Baru kalian cari batas bawah adalah 139, ini dikurangi 0,5 dapatnya 138,5. Kemudian untuk menentukan FK itu pas sebelumnya 17, pas sebelumnya 29 ini, yaitu 17. Kemudian F kecilnya adalah 12 ini nih. Sementara panjang kelas adalah kita hitung mulai dari 139 sampai 147. Kita hitung 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Ada 9 ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini di rumusnya. Tinggal kita ganti ya. BB-nya adalah batas bawahnya kita sudah dapat 138,5 tambah P. P-nya adalah 9. M/2 sudah ada dapat di atas 20 dikurangi FK. FK-nya adalah 17 per F kecil. F kecil adalah 12. Nah, tinggal kita hitung ini. 138,5 tambah 9 kali 20 kurang 17 adalah 3 per 12. Kita dahulukan dikerja yang perkalian ya. Jangan dulu dijumlah. Jadi 138,5 tambah 9 kali 3 27 per 12. Kita bagi dulu. 138,5 tambah 27 per 12 adalah 2,25. Jadi baru ditambah ya hasilnya. 138,5 tambah 2,25 adalah hasilnya 140,75. Seperti itu. Ya, saya kira teman-teman sudah mengerti ya. Baik, kita lanjut ke modus. Ini materi terakhir dari pertemuan ini. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Contoh untuk data tunggal, perhatikan. Untuk contoh pertama ini tidak ada data yang paling sering muncul, maka dikatakan tidak ada modusnya. Kemudian di sini data yang paling banyak muncul adalah 162, maka modusnya adalah 162. Di sini nilai yang sering muncul ada dua, yaitu 169 dan 157, disebut dengan bimodal. Nah, kedua modusnya 169 dan 157, seperti itu. Lanjut ya.
Nah, bagaimana rumus untuk menentukan modus data berkelompok? Rumusnya seperti ini. Ada keterangannya. BB adalah batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas modus, S1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan S2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Kita lihat ya. Jadi sama dengan tadi, pada saat kita cari median, ini modus, maka yang pertama dicari adalah cari dulu di mana kelas modusnya berada. Kita lihat di soal berikutnya. Nah, contoh ya, ini masih tabel yang sama yang tadi. Kali ini modusnya yang saya mau cari ya. Tentukan modus dari data berkelompok berikut. Seperti ini. Nah, kelas modusnya adalah 139 sampai 147. Kenapa? Ya, karena kelas itu yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi teman-teman semua, untuk menentukan kelas modusnya, dilihat saja yang mana di sini frekuensi yang paling besar. Di sini frekuensi yang paling besar adalah 12. Maka inilah kelas modusnya, seperti itu. Baru kita cari ya, BB-nya adalah batas bawah, TP bawah dikurang 0,5. 139 dikurangi 0,5 adalah 138,5. S1 adalah frekuensi kelas modus. Jadi kalau S1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus kan 12 dikurangi frekuensi kelas sebelum, ini 8. Jadi 12 dikurang 8 adalah 4. Ini dia ya. Kemudian S2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Yang mana yang setelah adalah 5. Jadi 12 kurang 5 adalah 7. Panjang kelas adalah 9. Kita menghitung juga mulai dari 139 sampai 147. 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. Ada 9. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya seperti ini. BB adalah 138,5 tambah P, panjang kelasnya adalah 9. Dalam kurung S1 adalah 4 per 4 tambah S2 nya adalah 7. Nah, kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 138,5 tambah 9 kali 4 per 4 tambah 7 adalah 11. Kita dahulukan kerja yang perkalian dulu. Jadi 138,5 tambah 9 kali 4 36 per 11. Dikerja dulu yang pembagian. 138,5 tambah 36 bagi 11 itu 3,27. Jadi tinggal dijumlah, ditambah ya. 138,5 tambah 3,27 adalah 141,77. Oke ya teman-teman semua, saya kira kalian sudah paham semua ya. Mulai dari cara menentukan rata-rata, cara menentukan median, dan cara menentukan modus. Terutama kalian harus pahami baik bagaimana cara menentukan mean atau rata-rata, median, dan modus untuk tabel data berkelompok. Dan supaya teman-teman lebih paham dari rumus-rumus ini beserta contoh-contohnya, seperti biasa saya di akhir pembelajaran video ini saya akan berikan kuis lagi. Soalnya seperti ini. Ini dia. Ada soalnya seperti ini. Perhatikan tabel tinggi badan berikut. Ya, tentukan rata-rata atau mean, median, dan modus ya. Baik.